Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan ketiga mata kuliah struktur aljabar bersama saya Fitria Zanakumala. Hari ini kita akan membahas materi tentang pemetaan atau fungsi. Akan tetapi terlebih dahulu kita akan bahas dulu tentang relasi. Kita lihat definisi dari Cartesian product. X cross Y, di mana X dan Y adalah himpunan pasangan terurut X, Y, di mana X merupakan elemen dari himpunan X dan Y merupakan elemen dari himpunan Y. Kita lihat contohnya, jika himpunan X anggotanya adalah 1, 2, dan 3, dan himpunan Y anggotanya adalah 3 dan 4, maka X cross Y di sini dapat dituliskan anggotanya adalah semua pasangan terurut, yaitu 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, 3,3, dan 3,4. Selanjutnya kita bahas tentang definisi dari relasi. Relasi antara himpunan X dan himpunan Y merupakan subset dari X cross Y. Kita lihat selanjutnya tentang definisi fungsi, domain, kodomain, dan ring. Sebelumnya, kita ingat-ingat bahwa fungsi atau pemetaan itu sering dinyatakan dengan huruf Latin seperti alfa, beta, gamma, dan lain sebagainya. Ataupun dapat juga ditulis dalam huruf abjad alfabet seperti misalkan F, G, H, dan lain sebagainya. Sebuah fungsi F yang memetakan himpunan X ke himpunan Y adalah sebuah relasi antara himpunan X dan himpunan Y, di mana untuk setiap X anggota dari himpunan X terdapat dengan tunggal satu buah elemen Y yang merupakan anggota dari himpunan Y, sedemikian sehingga Fx sama dengan Y. Pemetaan dari himpunan X ke himpunan Y dilambangkan dengan F di sini yang memetakan himpunan X ke himpunan Y. Domain dari F adalah himpunan X, ini yang di sebelah kiri, dan kodomainnya adalah himpunan Y yang di sebelah kanan tanda panah. Di mana ring, yaitu himpunan semua bayangan atau image dari F, dapat dituliskan sebagai himpunan seluruh Fx, di mana X adalah anggota dari himpunan X. Perhatikan bahwa di sini relasi adalah subset dari X cross Y, dan F merupakan subset dari relasi. Jadi fungsi atau pemetaan sebenarnya adalah relasi. Akan tetapi di sini relasi khusus di mana ada syaratnya, yaitu semua anggota dari domain akan dengan tepat mempunyai satu buah pasangan di kodomainnya. Kita akan bahas selanjutnya tentang jenis-jenis fungsi. Jenis fungsi yang akan kita bahas dalam pertemuan ini adalah fungsi konstan atau fungsi tetap, fungsi onto atau fungsi surjektif, fungsi satu-satu atau fungsi injektif, fungsi satu-satu dan fungsi onto atau disebut juga fungsi bijektif, fungsi identitas, dan fungsi inverse. Kita bahas yang pertama tentang fungsi konstan. Definisinya adalah, misalkan fungsi F yang memetakan himpunan X ke himpunan Y, sedemikian sehingga Fx hanya memuat satu elemen di Y. Jadi di sini ringnya, ini F dalam kurung X besar, ini adalah ring ya. Ringnya hanya memuat satu elemen di Y, maka F disebut dengan fungsi konstan atau constant mapping. Secara umum, fungsi konstan diekspresikan sebagai Fx sama dengan K, di mana K ini adalah elemen dari kodomain yang tetap. Kita lihat contoh dari fungsi konstan. Misalkan di sini ada himpunan X yang anggotanya adalah A, B, dan C, dan himpunan Y yang anggotanya adalah X, Y, dan Z.
Maka di sini jika ringnya anggotanya adalah Y, maka F adalah fungsi konstan. Jika kita gambarkan dapat terlihat di sini, misalkan ini himpunan X, anggotanya adalah A, B, dan C, dan ini adalah himpunan Y, anggotanya adalah X, Y, dan Z. Di sini seluruh anggota dari himpunan X akan dipetakan ke Y. Sehingga ringnya di sini akan hanya mempunyai satu anggota, yaitu Y. Dapat terlihat di sini berapapun anggota X semua akan dipetakan ke Y. Maka di sini F tersebut yang memetakan dari himpunan X ke Y adalah fungsi konstan. Selanjutnya adalah fungsi onto atau fungsi surjektif. Kita lihat definisinya. Sebuah fungsi F yang memetakan himpunan X ke himpunan Y disebut fungsi surjektif jika setiap elemen di kodomennya atau di Y-nya merupakan bayangan atau image dari elemen di X. Dengan kata lain di sini untuk setiap Y yang merupakan anggota himpunan Y akan terdapat X yang merupakan anggota himpunan X, sedemikian sehingga Fx sama dengan Y. Pada fungsi surjektif di sini berlaku bahwa ringnya akan sama dengan kodomennya. Kita lihat contoh fungsi onto atau surjektif. Di sini misalkan ada fungsi F yang memetakan himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real dengan Fx sama dengan 2x min 6, maka F tersebut merupakan fungsi surjektif. Karena di sini untuk setiap Y anggota dari kodomennya, jadi R ini adalah anggota dari kodomennya, maka akan terdapat elemen yang merupakan anggota dari domainnya, yaitu X. Karena persamaannya adalah Fx sama dengan 2x min 6, di sini Fx sama dengan Y, bisa kita tuliskan seperti ini. Maka jika kita cari nilai X-nya akan diperoleh X-nya adalah Y plus 6 dibagi dengan 2. Jadi untuk setiap Y anggota dari kodomen akan terdapat X, yaitu Y plus 6 dibagi 2 yang merupakan anggota dari domain. Sedemikian sehingga Fx ini akan sama dengan F, X-nya kan sama dengan ini ya, Y plus 6 dibagi 2. Tinggal disubstitusikan saja. Maka di sini dengan mensubstitusikan ke bentuk fungsinya, maka diperoleh 2 dikali Y plus 6 dibagi 2 dikurangi 6, hasilnya adalah Y ditambah 6 dikurangi 6 sama dengan Y. Sehingga terbukti bahwa F adalah fungsi yang surjektif karena untuk setiap elemen dari kodomennya maka akan terdapat elemen di domain yang merupakan pasangannya, yaitu Y plus 6 dibagi 2. Selanjutnya akan kita bahas tentang fungsi into atau fungsi injektif. Definisinya adalah sebuah fungsi F yang memetakan himpunan X ke himpunan Y disebut fungsi injektif jika setiap dua elemen yang berbeda di X dipetakan ke Y, maka bayangan di Y akan berbeda juga. Atau di sini bisa dituliskan untuk setiap anggota dari domain yang berbeda, yaitu X1 dan X2, maka petanya pun akan berbeda ya. Maka bayangan atau image-nya pun akan berbeda. Dengan kata lain di sini jika bayangan atau image-nya itu sama, maka prapetanya adalah sama. Kita lihat contoh dari fungsi into atau fungsi injektif. Misalkan F di sini adalah fungsi yang memetakan himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real dengan Fx sama dengan 2x min 6, maka F merupakan fungsi injektif. Di sini jika kita akan membuktikan bahwa sebuah fungsi adalah merupakan fungsi injektif, maka setiap kita ambil peta yang sama atau image yang sama, maka prapetanya pun akan sama. Seperti di sini misalkan kita akan buktikan bahwa F di sini adalah fungsi injektif, maka kita
akan melihat dulu di sini nilai fx1 sama dengan fx2 apakah nantinya x1 sama dengan x2. Jika iya, ya berarti benar bahwa f tersebut adalah fungsi injektif. Fx1 silakan ditulis di ruas kiri di sini, berarti 2x1 min 6, dan fx2 berarti 2x2 min 6. Lalu di sini masing-masing ruas ditambahkan dengan 6 ya, sehingga di sini ruas kiri adalah 2x1 dan ruas kanan adalah 2x2. Kita bagi masing-masing ruas dengan 2, maka diperoleh x1 dan x2. Di sini terbukti bahwa ketika petanya sama, maka di sini prapetanya pun akan sama. Jadi terbukti bahwa f di sini merupakan fungsi yang injektif. Selanjutnya di sini ada contoh tentang fungsi yang bukan merupakan fungsi injektif. Ada fungsi yang memetakan himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real dengan fx sama dengan x kuadrat min 1. Maka f di sini bukan merupakan fungsi injektif. Mengapa? Karena di sini untuk dua elemen yang berbeda yang merupakan anggota dari domain di sini, tapi petanya sama. Ya, kalau kita gambarkan di sini fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat min 1. Kita cari dulu titik potong di sumbu x ya. Titik potong sumbu x berarti di sini y-nya sama dengan 0. Maka di sini x kuadrat min 1 sama dengan 0. Kita faktorkan sehingga diperoleh x-nya sama dengan min 1 atau x-nya sama dengan 1. Sehingga titik potongnya adalah min 1,0 atau 1,0. Dan untuk titik potong sumbu y di sini berarti x-nya sama dengan 0. Kita tulis di sini x kuadrat min 1 sama dengan y. Jadi ketika x-nya sama dengan 0, maka 0 kuadrat min 1 sama dengan y. Berarti y-nya sama dengan min 1. Sehingga titik potongnya adalah 0, min 1. Di sini jika kita gambarkan, tadi titik potongnya adalah min 1,0 dan 1,0. Berarti ini misalkan min 1, ini 1. Dan di sumbu y-nya adalah 0, min 1, berarti di bawah ya. Kita hubungkan. Nah, di sini terlihat bahwa ketika nilai x-nya ini tidak sama, yaitu 1 dan min 1, tapi petanya sama ya, karena sama-sama dipetakan ke 0. Sehingga jelas bahwa f ini bukan merupakan fungsi yang injektif. Kita bahas selanjutnya tentang fungsi 1, dan onto atau disebut juga sebagai fungsi bijektif. Definisinya adalah sebuah fungsi disebut fungsi bijektif jika fungsi tersebut merupakan fungsi surjektif dan injektif. Kita lihat di sini, jika f memetakan himpunan x ke himpunan y merupakan fungsi yang bijektif, maka setiap elemen dari x akan dipetakan ke satu elemen y yang tunggal, dan setiap elemen dari y merupakan bayangan dari satu elemen x yang tunggal pula. Kita lihat contoh dari fungsi bijektif. Ini contoh yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu ada fungsi yang memetakan dari himpunan real ke himpunan bilangan real. Bentuknya adalah di sini fx sama dengan 2x min 6, maka f tersebut merupakan fungsi bijektif karena sudah kita buktikan bahwa f ini adalah fungsi yang surjektif dan fungsi yang injektif. Jadi karena fungsi tersebut merupakan fungsi injektif dan surjektif, maka jelas bahwa fungsi tersebut adalah fungsi yang bijektif. Kita bahas tentang fungsi identitas. Kita lihat definisinya. Misalkan X adalah sebarang himpunan dan I adalah fungsi identitas atau identity mapping dari himpunan X ke himpunan X yang didefinisikan I
dalam kurung X di sini sama dengan X untuk setiap X adalah anggota dari himpunan X. Untuk memudahkan penulisan, kita bisa tuliskan sebagai I dengan indeks X. Di sini adalah fungsi identitas dalam X atau disebut juga fungsi dari himpunan X ke himpunan X. Kita lihat contoh dari fungsi identitas. Misalkan di sini ada fungsi yang memetakan himpunan bilangan asli ke himpunan bilangan asli dengan fx sama dengan x, maka f di sini merupakan fungsi identitas. Kita bahas selanjutnya tentang fungsi inverse. Definisinya, jika fungsi memetakan himpunan X ke himpunan Y, sedemikian sehingga dapat ditulis Y sama dengan fx, maka fungsi inverse-nya yaitu himpunan Y yang dipetakan ke himpunan X, sedemikian sehingga dapat ditulis X sama dengan f. Di sini pangkat min 1 dibaca inverse fungsi dari X. Kita lihat di sini, domainnya adalah himpunan X dan kodomainnya adalah himpunan Y. Di sini elemen X akan dipetakan dengan fungsi F ke elemen Y. Ini tidak ada kurungnya ya, elemen Y, di mana Y ini sama dengan Fx. Maka dapat ditulis di sini bahwa X ini akan sama dengan inverse fungsi dari Y. Kita lihat contohnya. Tentukan fungsi inverse dari fx sama dengan 2x min 5 dibagi 3x plus 1, di mana x tidak boleh sama dengan sepertiga. Maka caranya di sini tinggal kita samakan, karena fx ini sama dengan y, maka dapat kita tulis y sama dengan fx sama dengan 2x min 5 dibagi 3x plus 1. Kita pindah ruas di sini, 3x plus 1 kita pindah ke ruas kiri, sehingga y dikali 3x plus 1 sama dengan 2x min 5. Lalu selanjutnya kita kalikan, y dikali 3x ditambah y kali 1, berarti y sama dengan 2x min 5. Lalu kita pindah ruas, di sini 2x kita pindah ke ruas kiri dan y ini kita pindah ke ruas kanan. Sehingga di sini ruas kiri kita sederhanakan, kita keluarkan x-nya, berarti 3y min 2 dikalikan dengan x sama dengan min y min 5. Maka x-nya akan kita peroleh negatif y min 5 dibagi dengan 3y min 2. Atau di sini jika kita keluarkan tanda negatifnya, maka di sini akan kita peroleh dan kita coret ya, maka akan kita peroleh y plus 5 dibagi 2 min 3y. Setelah diperoleh x, maka di sini x ini merupakan f inverse dari y, yaitu y plus 5 dibagi 2 min 3y. Maka jika kita akan mencari f inverse x, tinggal kita ganti saja variabel yang atas ini menjadi x ya, tinggal kita ubah, berarti f inverse x-nya adalah x plus 5 dibagi 2 min 3x. Sehingga dapat disimpulkan di sini bahwa fungsi inverse dari fx sama dengan 2x min 5 dibagi 3x plus 1, di mana x tidak boleh sama dengan sepertiga, adalah x plus 5 dibagi dengan 2 dikurangi 3x. Kita lihat teorema di sini, diberikan f yang memetakan himpunan X ke himpunan Y dan fungsi G yang memetakan himpunan Y ke himpunan Z. Di sini yang pertama, jika F dan G adalah fungsi surjektif, maka G bundaran F adalah fungsi surjektif. Yang kedua, jika G bundaran F adalah fungsi surjektif, maka G adalah fungsi surjektif. Yang ketiga, jika F dan G adalah fungsi injektif, maka G bundaran F adalah fungsi injektif. Dan yang terakhir, jika G bundaran F adalah fungsi injektif, maka F adalah fungsi injektif. Untuk pembuktian, hanya akan kita bahas poin yang A, dan untuk poin yang B, C, dan D digunakan untuk tugas ya. Kita lihat di sini, diketahui bahwa ada fungsi F yang memetakan himpunan X ke himpunan Y, dan fungsi G yang memetakan himpunan Y ke himpunan Z.
Di sini diketahui f dan g-nya adalah fungsi surjektif. Yang harus dibuktikan adalah bahwa g bundaran f, yaitu di sini domainnya adalah x dan kodomainnya adalah z, adalah fungsi surjektif. Dengan kata lain, kita akan menunjukkan bahwa untuk setiap z elemen dari kodomainnya yaitu z akan terdapat x yang merupakan anggota dari domain yaitu x, sedemikian sehingga g bundaran f x sama dengan z. Kita lihat di sini, karena diketahui bahwa f yang memetakan himpunan x ke himpunan y adalah fungsi surjektif, maka berdasarkan definisi yang sudah saya jelaskan di depan, itu adalah untuk setiap y, elemen dari himpunan y, akan terdapat x yang merupakan anggota dari himpunan x, sedemikian sehingga fx sama dengan y. Diketahui pula bahwa g merupakan fungsi yang surjektif, sehingga di sini fungsi g tersebut berdasarkan definisi berlaku untuk setiap z elemen dari z, di sini elemennya kodomain, akan terdapat elemen di domain ya, yaitu y, sedemikian sehingga gy sama dengan z. Kita perhatikan bahwa gy ini sama dengan fx. Mengapa? Karena di sini berdasarkan definisi surjektif yang pertama, di sini diperoleh fx sama dengan y. Kita substitusi nilai y tersebut sama dengan fx, sehingga di sini g dalam kurung fx kalau kita tulis ini sebagai komposisi fungsi g bundaran f dalam kurung x sama dengan z. Sehingga dengan kata lain di sini untuk setiap z elemen dari z ini akan terdapat x elemen dari x, sedemikian sehingga g bundaran f x sama dengan z. Jadi di sini terbukti bahwa g bundaran f itu fungsi yang surjektif. Silakan selain 3 poin yang tadi, yaitu poin B, C, D, yang harus kalian kerjakan sebagai tugas, ini juga ada tugas. Sekian pertemuan ketiga dengan saya. Kita berjumpa lagi di pertemuan keempat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.